PTK Universitas Jambi. Unit kerja saya di SMK Negeri 2 Muaro Jambi yang ber-PPL di SMA Negeri 4 Muaro Jambi. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, melaksanakan ujian praktek pembelajaran dengan materi penerapan inovasi biologi teknologi modern dengan model PBL dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Ya, siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pelajaran, saya ingin menanyakan, ketua kelas ada yang tidak hadir? Bu. Siapa? Rizky? Bagus, Ezra dan Emilio. Keterangannya saya Bu. Bagus, Ezra dan Ibu. Oke, catat. Nah, Ibu juga selain nanti mencatat, Ibu juga sudah menyempatkan link absen di grup pembelajaran. Silakan cek handphonenya, dikeluarkan semuanya. Ada yang belum tahu cara? Ibu sudah bagikan di grup kelas. Ya, bisa? Mana? Oke, sudah siap semua? Sudah absen. Coba lihat kanan kiri Anda ada sampah nggak? Mungkin di laci. Kalau ada silakan dibuang. Ada ya? Ada Bu. Ada. Oke, ada. Ada ya? Ada. Setelah itu kita akan belajar. Kira-kira ada yang tahu belajar apa? Saya Bu. Ya sini silakan sini. Penerapan inovasi teknologi modern. Oke, penerapan inovasi teknologi modern. Kayaknya tak semangat tadi ya. Oke, jadi kita belajar hari ini tentang Penerapan inovasi teknologi modern. benar ya. Jadi hari ini kita belajar penerapan inovasi teknologi modern. Nah, ya. Sebelum kita masuk materi, ada yang ingat nggak materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya yang pernah kita bahas? Ada yang ingat? Ayo, ingat. Bu. Oh iya, Desta. Inovasi teknologi biologi konvensional modern. Oke, jadi coba diingat-ingat lagi. Kita belajar tentang minggu lalu penerapan inovasi biologi konvensional dan inovasi modern. Nah, ya, coba ingat lagi. Nah, ini ada gambar nih. Ya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba siapa yang tahu gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4? Silakan. Nomor 1 tape. Gambar 1 tape. Pernah nggak kalian makan tape? Nah, kira-kira itu makanan dari daerah mana tape? Ya, dari mana? Dari Bandung, Rizka. Ada orang Bandung sini? Ada orang Bandung nggak? Enggak, bukan. Ada yang Bandung, orang Sunda? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Oke, jadi kalau di Sunda itu tape namanya peyem. Peyem Bandung. Nah, ya. Oke, betul ya. Tadi yang dikatakan Rizka. Selanjutnya, gambar kedua. Terus. Tempe. Tempe. Kamu pernah makan tempe nggak, Gus? Pernah. Enak nggak, Gus? Enak ya? Yang lain pernah? Nah, ini ada apa? Makanan, kita lihat tebak-tebakannya nih. Makanan yang berasal dari tempe. Pernah dengar nggak tempe mendoan? Pernah. Daerah mana? Bu. Oke, Desa. Daerah mana, Desa? Banyumas. Oke, jadi tempe mendoan Kabupaten Banyumas. Ini dari tadi tracking langsung aja nih ya kan? Kita tanya nih. Nah,
lebih senang ayam daripada tempe. Oke. Selanjutnya gambar ketiga nih. Ada yang tahu? Ayo. Oke. Siapa? Bapak. Oke, Revi apa nih? Vaksin ya. Desa apa desa? Benar nggak kata orangnya tadi? Ya, benar. Benar, vaksin apa? Vaksin COVID-19. Ada nggak yang belum vaksin COVID-19? Ada? Aku? Sudah? Abel? Lana sudah? Sudah. Kalian berarti sudah vaksin COVID-19. Oke. Nah nih gambar yang terakhir. Oke, siapa? Ada yang tahu? Oke, siapa namanya Mas? Lupa. Ariel. Ya Ariel. Apa Ariel? Domba Doli. Ya. Ada yang gambar lain? Ada yang tidak setuju kalau itu gambar domba Doli? Setuju. Nah, setuju? Setuju. Pajar apa tuh kalau menurut Pajar? Kayak kambing. Kambing ya? Iya bentuknya hampir mirip ya. Kambing dengan domba. Tapi benar tadi kata Ariel ini adalah gambar domba Doli. Oke ya? Kalau taunya kambing aja sih, ya kan? Oke. Nah, dari keempat gambar tadi, kira-kira ya, gambar 1, gambar 2 masuk mana? Inovasi apa? Oke, Desa. Apa Desa? Teknologi inovasi konvensional. Oke, gambar 1, gambar 2 termasuk inovasi bioteknologi konvensional. Kalau gambar 3, gambar 4? Oke, ada ya, Bel? Inovasi biologi modern. Oke, inovasi biologi modern. Nah, sekarang ya, Ibu pengen mengingatkan kembali, ya biar kamu ingat, ya ingat sampai nanti kamu tua, nenek-nenek bisa cerita nih sama ibu kamu ya. Jadi perbedaan antara inovasi bioteknologi konvensional, inovasi bioteknologi modern itu apa? Coba. Lagi? Kalau bioteknologi konvensional menggunakan peralatan sederhana, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi yang canggih, Bu. Jadi, kalau inovasi bioteknologi konvensional menggunakan alat-alat sederhana. Kalau inovasi teknologi modern menggunakan alat teknologi. Oke ya, yang lain kira-kira bisa dipahami? Oke, next ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu ya melalui diskusi kelompok dengan gaya belajar, ya siswa mampu menganalisis penerapan inovasi bioteknologi modern di bidang kedokteran sehingga tumbuh rasa sikap ya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, dan kalian mampu nantinya berkolaboratif di dalam kelompok. Nanti ya kalian akan kerja di masing-masing kelompok yang Ibu bentuk pada pertemuan sebelumnya. Nah ya, tadi sudah tujuan. Nah perlu Ibu menggarisbawahi, Ibu akan menjelaskan manfaat pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ya kita bisa mengetahui cara pencegahan penularan sebuah penyakit ya. Terus yang kedua nantinya ilmu medis itu semakin berkembang ya. Selanjutnya kalian nanti bisa memudahkan untuk akses ke bidang kesehatan. Yang terakhir adalah yang paling penting, kalian nanti akan menemukan sebuah ya obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang berbahaya. Ada yang tahu nggak penyakit apa yang berbahaya? Tentu jantung, mungkin sih. Penyakit apa? Kanker. Penyakit apa? Gula, diabetes. Penyakit apa lagi? Devi, penyakit apa yang berbahaya? Ada yang tahu? Kolesterol. Apa lagi? Ada yang tahu?
ya. Nanti diskusi di dalam kelompok. Kemudian ketika nanti presentasi, buat laporan sesuai nggak nanti masalah yang dianalisis dengan permasalahan atau solusi yang ditemukan. Yang paling penting, tidak kalah penting, Ibu akan menilai ya sikap kalian selama proses pembelajaran. Oke. Nah, sebelum masuk pembelajaran, biar semangat nih. Dari tadi ngelamun, Agus ngelamun, ya kan? Jaki ngelamun, Rehan. Rehan kenapa Rehan? Pagi ini nggak semangat Rehan? Sakit apa? Sakit apa? Sakit hati. Ya Rehan sakit hati? Sakit apa Rehan? Sakit gigi. Oke, nanti habis pembelajaran ini ya segera minum obat ya. Oke, jadi kita akan menggunakan yang namanya ice breaking. Semangat dong ya. Oke belajar, semangat. Oke ya, jadi ikuti dulunya. Ketika Ibu mengatakan biologi, maka kalian menjawab semangat, ceria, yes, yes, yes. Tangannya ya, tangannya. Biologi, Semangat, ceria, yes, yes, yes. tangan untuk kalian. Oke ya. Nah, ini ada gambar lagi ya. Hari ini penuh dengan gambar. Karena kamu suka dengan gambar. Itu di gadget Anda itu semuanya ada gambar. Ya kan? Senang kan gambar? Ya, oke. Jadi gambar yang pertama ada yang tahu? Siapa? Desta? Gambar insulin. Itu gambar? Oke. Insulin. Gambar kedua? Ibu. Oke. Silin. Kamu? Silin. Gambar ketiga? Oke, Bel. Vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19. Oke, gambar satu ada yang pernah menggunakan? Belum. Gambar dua? Ada. Kira-kira itu apa sebenarnya? Meredakan nyeri. Oke, gambar ketiga? Apa itu gambar? Vaksin COVID-19. Kalian sudah menggunakan? Vaksin semua? Sudah vaksin semua? Oke, ya. Nah, sebelum kalian membentuk kelompok, saya akan menjelaskan teknis ya di dalam pekerjaan kelompok. Kalian nanti akan diberikan masalah, silakan cek handphone Anda. Ini sudah bagikan masalah menganalisis sebuah masalah sesuai dengan kelompoknya. Ya, kelompok satu menganalisis masalah apa? Masalah kanker. Yang kedua, corona. Kelompok tiga? Tentang diare. Kelompok empat? Kelompok lima? Jantung ya. Kelompok lima. Oke. Ini ya. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Kalian akan bekerja di dalam kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok dua, perwakilannya maju. Kelompok tiga, perwakilannya maju. Kelompok empat, kelompok terakhir, silakan maju. Oke. Yang ibu bagikan itu adalah LKPD. Ya, cara pengerjaannya. Yang pertama, isi nama kelompok. Silakan.
Kelompok ini kelompok 5. Itu kelompok 4. Oke ya. Kembali ke permasalahannya. Coba kamu perhatikan. Ya. Nah ini. Ya. Jadi ini kelompok 5. Kelompok 5 membahas tentang diare. Kelompok 3 membahas penyakit diabetes. Kelompok 4 membahas tentang penyakit jantung. Oke, sekarang ya sudah dilihat tadi ya isi nama kelompok sudah, tujuan. Nah, ya sudah ibu bagikan permasalahannya di grup pembelajaran. Silakan cek. Kelompok 1 cek penyakit kanker. Silakan cek handphone. Kelompok 2 penyakit corona. Kelompok 3 penyakit diabetes. Ada linknya ibu bagikan. Kalau mau susah membukanya ibu ada ini artikelnya. Link artikel bisa dibuka. Banyak nih. Ya, ada kan? Ya. Kamu tinggal pilih aja yang relevan dengan masalah Anda. Nomor 5 udah siap? Kita lagi. Oke, ya. Berarti kalian ini diskusi siapa yang tampil perwakilan kelompoknya. Dua lagi atau dua lagi? 1, 2, 3. Saya luar biasa. Satu lagi. Saya luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita. Saya mau nantangin. Siapa yang mau maju duluan? Dapat poin lebih. Ayo, nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Surprise, ayo yang mau maju. Kelompok berapa? Kami bu. Kelompok. Oke, silakan kelompok 1 tepuk tangan. Kamu boleh tunjuk penampilan selanjutnya adalah kelompok ya. Oke ya. Oke, ini permainan terbaru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dibacakan oleh Ibu. Berdasarkan bahan yang dipelajari dari video yang kami analisis, di ruang perawatan sal berada RSUD Megaja Nurdi Namza, wanita berusia 38 tahun, menderita kanker payudara, memperoleh perawatan intens dari dokter warga Purit 6 Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Pinang, sampai berkunjung tak berdaya. Kami akan membuka sesi tanya jawab pada Sebenarnya apa penyebab terjadinya kanker payudara? Penyebab dari terjadinya kanker payudara akibat pertumbuhan abnormal tersebut diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Sejumlah gen bermutasi yang diturunkan yang dapat meningkatkan kemungkinan kondisi ini telah diidentifikasi. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Anda berhak memilih kelompok berapa yang Anda ingin pilih untuk tampil ke depan. Silakan kelompok 1 pilih kelompok 4. Ya, kelompok berapa? Kayaknya kurang semangat deh, kurang lagi ya Pak, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang diare yang akan dibacakan oleh ya. Oke, coba dinampakkan apa sih yang dibuat tadi. Oke, kawannya boleh pegang nanti yang kayaknya baca. Oke, silakan ya. Penyebab yang terjadi dalam diare adalah makanan dan minumannya yang berkontaminasi bakteri.
yang disebut dengan bakteri E. coli. Makanan atau air yang terkontaminasi alergi makanan yang tertentu, efek samping dari obat-obatan yang tertentu. Ciri-ciri dalam diare adalah feses cair atau lembek dan keluar dalam jumlah banyak, mual dan muntah, munculnya darah pada feses, lemes dan pusing, kesulitan untuk. Kami di sini akan memberikan sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Penyebab dari penyakit diare. Penyebab dari penyakit di Bisa dari makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri E. coli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Terus Anda berhak menunjuk kelompok berikutnya. Kira-kira nama terakhir kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, siap. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami di sini ingin menjelaskan tentang yang sudah kami diskusikan mengenai jantung. Akan dibacakan oleh Al-Fatihah. Sekarang penyakit apa yang dianalisis? Penyakit jantung. Penerapan olahraga yang berprotein tidak menjamin seseorang terhindar dari serangan jantung. Oke, Pak, di dulu pertanyaannya apa? Apa aja judulnya? Simpel. Informasi yang saya dapat Dari video yang telah kami analisis adalah penerapan olahraga yang rutin tidak menjamin seseorang terhindar dari serangan jantung. Walaupun rutin olahraga harus diperhatikan, jangan sampai terlalu keras. Sesuaikan dengan kemampuan. Jika jantungmu tidak sehat atau faktor genetik. Ketika kalian menemui seseorang yang terkena penyakit serangan jantung, kita bisa memberikan pertolongan pertama seperti pijat jantung. silakan. Setelah yang dapat kami sampaikan, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok berapa yang bertanya? Kelompok Saya Abdul Nasira dari kelompok 3 yang menanyakan sebutkan solusi untuk mengatasi penyakit jantung. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Solusi yang bisa kita lakukan yaitu konsumsi makanan ramah jantung, meditasi, berhenti merokok, aktif bergerak dan berolahraga, cek kesehatan secara rutin, dan tidur yang cukup dan berkualitas. Saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Tunjuk kelompok berapa lagi? Oke, silakan. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang COVID Corona yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ariel. Oke, nah kawan-kawannya bisa. Oke. Informasi yang kami temukan dalam video adalah China, Jepang, Singapura, Selandia Baru, dan Australia adalah negara-negara yang melaporkan temuan penyebab wabah virus corona berkaitan dengan Indonesia. Dimulai pada tanggal 22 Januari 2020, warga negara China. Ya. Apakah ada yang bertanyakan lagi? Ya. Ya, oke. Ya. Ya, silakan. Satu. Ya, bukan namanya Mbak. Saya Indri dari kelompok 1 yang menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi COVID-19 hingga muncul gejala infeksi COVID. Jalan. Selama 5 sampai 6. 5
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihatkan dulu apa hasilnya tadi. Nah, ya, oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok terakhir. Ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diabetes mellitus yang akan dibacakan oleh Ustaz. Ulangi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Bacakan dari laptop aja. Penyebab terjadinya diabetes adalah karena penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kebutaan, dan kerusakan saraf di kaki. Oke, suaranya, ya. Oke, tadi kan. Solusi untuk mengatasi penyakit diabetes adalah rutin olahraga, menjaga berat badan tubuh agar ideal, menerapkan pola makan sehat, melakukan pengecekan gula darah secara rutin dan teratur, mengelola stres, berbanyak minum air putih, mempertahankan kadar vitamin D, dan berhentilah merokok. Kesimpulannya adalah kurangi minum-minuman yang manis, berikan suntikan insulin dan gunakan obat tradisional seperti contohnya lidah buaya, jahe, cipulkan, kayu manis, kunyit, daun telur, bawang putih, dan daun sirsak. Ada yang ingin ditanyakan? Saya bisa bertanya apa itu diabetes? Ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi cukup atau merespon insulin secara normal, hingga menyebabkan kadar gula tidak normal. Ada yang Ada yang bertanya lagi? Enggak, Bu. Ya, oke, silakan ditutup. Oke. sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan jantung apa lagi nih? Ada yang serongrongan di sini? Ya. Oke, good ya. Ingat ya. Makin mudah dan yang paling penting adalah tentang penemuan obat-obatan yang untuk penyakit berbahaya. Tadi yang bahaya apa aja? Jantung, kanker, diabetes. Ya, nah ini dari bentuk dari virus COVID-19. Makanya ya, bentuknya itu bulat, di situ ada berduri. Ya, seperti buah rambut. Tuh, diabetes, ada kakinya yang luka, amputasi. Nah, coba amputasi satu jari. Ada nggak kakinya? Ada ya. Nah, itu suntikan insulin. Nah, cara cek diabetes itu cek darah. Kasus di Indonesia, seusia Anda itu banyak yang sudah terserang penyakit diabetes. Salah satu ada yang tahu gejalanya? Ketika sering buang air. Nah, ini terapi gen untuk penyakit jantung dan penyakit kanker. Nah, ini kanker payudara. Ya, jadi orang yang terkena kanker itu, ya, untuk kanker itu terapinya adalah terapi gen. Yang saya akan umumkan. Nah, kira-kira penampilan kelompok berapa yang paling berani? Ayo, kelompok berapa? 3. Kelompok? 3. Kelompok? 3. Kelompok? 3. Oke. Ya,
Selesai. Beri salam.